Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Alpianto, calon Guru Penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 2 Bambang, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa. Di video kali ini merupakan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Sebagai pertanyaan pemantik di pembahasan video ini, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan memulai dengan membahas kesimpulan dari modul 1.1. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Menurut penjelasan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut penjelasan Ki Hajar Dewantara, yaitu dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Murid ibaratnya kertas kosong. Hal ini pun sering terdengar yang menerapkan teori tabula rasa dalam proses mendidik dan mengajar anak. Teori tabula rasa memandang bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan yang kosong bagaikan kertas putih. Mengingat hal tersebut, maka dalam proses pembelajaran pun guru mendominasi dalam memberikan materi pembelajaran ke murid, sehingga murid lebih banyak dilihat sebagai objek yang harus diisi dengan berbagai pengalaman yang bisa membentuk karakter, pola pikir, dan membangun pengetahuan mereka. Artinya, semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh saya sebagai guru, asal ia memperhatikan penjelasan dan rajin berlatih. Dengan demikian, tugas saya sebagai guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Guru melaksanakan pembelajaran di kelas lebih berfokus pada penyelesaian kompetensi dasar yang dituliskan dalam kurikulum. Dalam penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan, sesekali penilaian keterampilan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu saya paham bahwa anak tidaklah lahir seperti kertas kosong. Setiap murid itu bukan kertas kosong. Mereka lahir dengan kekuatan kodrat, namun masih samar-samar, di mana
Kodrat yang dimaksud itu adalah kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Setiap murid memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Sebagai subjek pembelajaran, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Sebagai guru, tidak seharusnya fokus mengejar materi, tetapi fokus pada kebutuhan murid. Dalam pembelajaran, baiknya mementingkan proses daripada mementingkan hasil. Lalu kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara membuat kesepakatan awal sebelum memulai pembelajaran, merancang pembelajaran yang menarik dengan model atau metode yang bervariatif, menggunakan media pembelajaran yang beragam menurut kebutuhan semua murid sehingga pembelajaran yang membuat murid aktif dalam belajar. Yang kedua, memperhatikan aspek psikologi, latar belakang, dan kemampuan awal murid. Yang ketiga, penilaian yang beragam, yaitu mengakomodasi minat, bakat, keberagaman murid. Penilaian lebih mengutamakan proses daripada hasil. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam bahagia, salam guru bergerak.